Baik, perkenalkan nama saya Kisa Dwi Ayu Karindra dengan NIM 2408 1020 1020. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi presentasi yang akan menggantikan tugas UTS pada Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari struktur modal itu apa. Jadi struktur modal itu perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Nah, maksudnya di sini itu perusahaan perlu melihat seberapa besar dana yang berasal dari pinjaman atau utang jangka panjang dibandingkan dengan dana milik sendiri atau bisa dibilang modal pemilik atau saham. Jadi perbandingan ini tuh penting karena akan menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman. Jadi kalau utangnya terlalu besar, resikonya itu akan meningkat karena harus membayar bunganya. Nah, tapi kalau modal sendiri itu terlalu besar tanpa memanfaatkan pinjaman, potensi keuntungan juga bisa tidak secara maksimal. Terus selanjutnya yaitu ada keputusan struktur modal akan mempengaruhi nilai saham perusahaan. Nah, di sini maksudnya komposisi antara utang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, keputusan tentang seberapa besar utang atau modal yang digunakan ini akan mempengaruhi persepsi investor dan harga saham yang ada di pasar tentunya. Nah, jika struktur modalnya sehat atau bisa dibilang seimbang, investor ini biasanya akan menilai perusahaan ini lebih stabil sehingga harga saham ini bisa naik. Nah, sebaliknya, kalau terlalu banyak utang, investor juga bisa menganggapnya berisiko tinggi dan nilai sahamnya juga bisa turun. Nah, selanjutnya juga di sini dibilang struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, maksudnya di sini itu perusahaan harus mencari komposisi yang terbaik antara utang dan modal sendiri agar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana seperti kayak bunga ataupun dividen itu bisa serendah mungkin. Jadi, ketika biaya modal ini rendah, maka keuntungan bersih perusahaan itu akan meningkat dan akibatnya nilai perusahaan di mata investor pun tentunya akan naik. Nah, inilah yang disebut struktur modal yang secara optimal, yaitu di mana kondisi ketika perusahaan ini mendapatkan dana dengan biaya yang paling efisien dan tetap menjaga keseimbangan resiko. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu resiko bisnis dan keuangan. Resiko bisnis adalah tingkat ketidakpastian yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhitungkan adanya utang. Artinya, kalau perusahaan ini tidak menggunakan utang sama sekali, tetap saja ada kemungkinan pendapatan yang menurun atau biaya naik atau laba berkurang karena faktor-faktor kayak persaingan pasar, harga bahan baku itu naik, permintaan konsumen itu menurun, gangguan produksi dan lain-lain begitu. Nah, di sini ada rumus yang ditampilkan yaitu ROEIC sama dengan NOPAT dibagi dengan kapital yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan itu menghasilkan keuntungan dari modal yang dia tanamkan. Jadi semakin tidak stabil hasil operasionalnya suatu perusahaan itu, maka semakin tinggi resiko bisnisnya. Nah, yang selanjutnya ada resiko keuangan, adalah resiko tambahan yang timbul karena perusahaan menggunakan utang atau leverage dalam struktur modalnya. Nah, jadi gini, ketika suatu perusahaan ini meminjam uang, berarti perusahaan tersebut punya kewajiban membayar bunga dan cicilan. Tidak peduli kondisi bisnis sedang naik ataupun turun. Hal ini menambah beban bagi pemegang saham karena kalau perusahaan itu kesulitan membayar utang, nilai saham juga bisa turun dan bisa juga terjadi kebangkrutan. Jadi, resiko keuangan ini muncul karena adanya utang, sedangkan resiko bisnis sudah ada bahkan tanpa utang. Slide selanjutnya kali ini membahas tentang pendekatan laba, operasi bersih atau bisa dibilang net operation income approach. Jadi di sini tuh dikemukakan oleh David Duren tahun 1952, yaitu pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli keuangan bernama David Duren pada tahun 1952. Ia menjelaskan cara melihat hubungan antara struktur modal perusahaan atau utang dan modal sendiri dengan nilai perusahaan. Nah, jadi gini, artinya kayak setiap investor punya pandangan dan sikap yang berbeda terhadap resiko penggunaan utang. Kayak gini, misal ada yang menganggap penggunaan utang ini bisa menguntungkan karena bunga utang bisa mengurangi pajak. Sedangkan tapi ada juga orang yang menganggap utang itu menambah resiko karena perusahaan itu harus membayar bunga secara rutin. Jadi reaksi investor terhadap tingkat utang ini akan mempengaruhi bagaimana mereka menilai suatu perusahaan itu. Nah, yang selanjutnya biaya modal WACC dianggap konstan. Di sini maksudnya pendekatan bahwa berapapun jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC ini tidak berubah. Nah, artinya penambahan utang ini tidak akan menurunkan atau menaikkan nilai perusahaan itu. Nah, maknanya kayak ketika perusahaan itu menambah utang, biaya utang ini memang lebih murah dari modal sendiri. Tapi karena utang menambah resiko, biaya modal sendiri juga akan naik. Nah, kenaikan biaya modal sendiri ini akan menutupi keuntungan dari utang murah sehingga secara keseluruhan WACC ini tetap konstan begitu. Masuk ke slide selanjutnya lagi, kita akan membahas pendekatan Modigliani dan Miller atau bisa dibilang approach tanpa pajak 1950. Diperkenalkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini dikemukakan dua ekonom terkenal
sekitar tahun 1950-an ini, mereka menjelaskan bagaimana struktur modal ini atau perbandingan antara utang dan modal sendiri. Jadi mempengaruhi atau tidak nilai suatu perusahaan itu. Nah, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi menurut Modigliani dan Miller, nilai perusahaan itu tidak berubah meskipun perusahaan itu menggunakan utang atau tidak menggunakan utang. Jadi yang benar-benar menentukan nilai perusahaan adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan usahanya atau investment decision. Nah, jadi bukan dari cara pendanaannya begitu. Nah, secara sederhananya tuh gini, kalau suatu perusahaan ini punya prospek bisnis yang bagus dan mampu mencetak laba secara besar, maka nilainya akan tinggi. Jadi perusahaan itu tidak peduli apakah perusahaan ini dibiayai dengan utang atau dengan modalnya sendiri. Nah, selanjutnya, nilai perusahaan berutang sama dengan nilai perusahaan tanpa utang. Nah, Modigliani dan Miller ini juga berpendapat bahwa menambah utang tidak membuat nilai perusahaan ini meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun utang ini terlihat murah, penambahan utang juga menambah risiko keuangan tentunya. Nah, akibatnya biaya modal sendiri ini akan naik untuk menyeimbangkan risiko tambahan tersebut. Nah, sehingga biaya modal ini tetap sama begitu. Selanjutnya ada posisi MM dengan pajak. Jadi dijelaskan pada awal tahun 1960-an ini, Modigliani dan Miller memperbarui teori mereka dengan menambah unsur pajak ke dalam analisis struktur modal ini. Nah, jadi sebelumnya pada teori pajak mereka berpendapat bahwa utang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Maka setelah memasukkan pajak hasilnya berbeda. Nah, dalam kondisi dengan pajak, bunga dan utang ini bisa dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak atau tax deductible. Nah, artinya perusahaan ini memiliki utang bisa menghemat pajak karena bunga mengurangi laba karena pajak. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan utang akan memiliki yang pertama itu kayak beban pajak yang lebih rendah dan nilai suatu perusahaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa utang. Nah, di sini ada gambar ilustrasi A dan B di slide. Nah, yang A itu tanpa pajak. Jadi, nilai perusahaan hanya berasal dari saham dan utang tanpa mempertimbangkan efek pajak. Yang B ini dengan pajak. Karena bunga utang mengurangi pajak, maka nilai suatu perusahaan bertambah. Terlihat dari bagian pajak yang lebih kecil dan utang yang memberi manfaat tambahan. Nah, menurut Modigliani dan Miller ini dengan pajak, perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai ini terjadi karena adanya penghematan pajak dari bunga utang tersebut. Slide kali ini ada teori signalin yang mengasumsikan bahwa MM itu investor yang memiliki informasi yang sama tentang calon perusahaan sebagai manajernya yang disebut informasi simetris. Namun pada kenyataannya manajer sering memiliki informasi yang lebih baik daripada investor luar. Nah, salah satu asumsi dasarnya adalah informasi simetris. Artinya investor dan manajer memiliki informasi yang sama mengenai prospek dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, dengan kata lain, investor diasumsikan mengetahui seberapa besar resiko, potensi keuangan dan nilai sebenarnya dari perusahaan. Sama kayak seperti diketahui oleh pihak manajemen gitu. Nah, tapi kenyataannya di dunia nyata ini pada praktiknya asumsi ini jarang terpenuhi. Nah, di dunia nyata ini manajer perusahaan biasanya memiliki informasi lebih banyak dan lebih mendalam dibandingkan investor luar gitu. Nah, kondisi ini disebut asimetris informasi. Nah, contohnya ini kayak misal manajer ini tahu proyek mana yang sedang direncanakan atau risiko keuangan yang belum dipublikasikan. Investor ini hanya melihat laporan keuangan atau pengumuman publik saja yang seringkali tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya begitu. Nah, dampak asimetris informasi ini, investor ini bisa salah menilai suatu perusahaan tersebut. Nah, keputusan pendanaan atau penggunaan utang atau saham juga bisa disalahartikan oleh pihak pasar. Nah, jadi dapat muncul sinyal dari keputusan keuangan perusahaan. Misalnya nih kayak menerbitkan saham baru, bisa diartikan investor sebagai tanda manajer menilai saham perusahaan sedang mahal gitu. Nah, dalam teori MM ini diasumsikan bahwa semua pihak ini punya informasi yang sama, disebut informasi yang simetris. Tapi yang sebenarnya manajer ini lebih tahu kondisi internal perusahaan dibandingkan suatu investor tersebut. Nah, jadi perbedaan informasi ini disebut dengan asimetris informasi dan bisa mempengaruhi suatu keputusan pendanaan serta persepsi pasar terhadap nilai suatu perusahaan itu. Sampai di sini pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.